saya masuk kepada pertanyaan yang tadi saya ungkapkan di tengah-tengah. Ya, mulai dari situ dulu. Apakah tokoh bernama Resi Wistawa, Dewi Sukesi, Rahwana, Rama ini tokoh historis atau tokoh fiktif? Kalau tokoh fiktif kan berarti mereka statusnya sama dengan Batman, sama dengan Robin, sama dengan Superman, sama dengan Ultraman, sama dengan Voltus. Voltus tahu nggak? Itu acara di film anak-anak tahun 85-an. Robot. Megaloman. Ini pertanyaan yang sangat mendasar karena nanti akan menentukan bagaimana cara kita mengambil sikap untuk urusan berikutnya. Nah, sebagian orang itu memang punya pendapat bahwa semua cerita pewayangan itu adalah fiksi. Itu hanya cara menciptakan tentang bagaimana dinamika psikologis manusia. Sebuah cerita yang dikarang oleh para pujangga untuk menyebarluaskan pesan-pesan moral. Tapi masalahnya adalah cerita pewayangan itu melibatkan tokoh-tokoh yang di banyak tempat ini dianggap ada. Contoh, kalau kita merujuk kepada cerita Bharatayuda atau Mahabharata, ada satu tokoh namanya Sri Krishna. Sri Krishna ini kalau merujuk kepada para penghayat Sanata Dharma atau para penghayat ajaran yang sekarang disebut sebagai agama Hindu, nggak mungkin bilang ini tokoh fiktif. Ini adalah seorang avatar. Ini adalah inkarnasi dari Dewa Wisnu. Dan ada satu kitab sucinya yang tidak mungkin disangkal, ya, yang disebut sebagai Bhagavad Gita. Jadi kalau ada cerita wayang menciptakan tentang Sri Krishna, ini maksudnya apa? Nah, sekarang kita bicara tentang yang versi Jawa. Eyang Semar itu kan nggak ada kalau cita-cita versi India. Tapi kalau di Jawa itu di semua periode itu pasti ada Eyang Semar. Di zaman Pendawa ada, di zaman nanti Ramayana juga ada. Termasuk nanti di masa Wayang Purwa juga ada. Walaupun tentang waktu antar ini nih, kisah ini bisa ribuan tahun, tetap hidup itu. Eyang Semar, jelas kita tidak pernah menemukan sosok fisikalnya, ya. Tetapi orang-orang yang menggeluti spiritualitas itu tidak asing dengan tokoh ini. Tokoh ini nyata sebagai sang pamomong. Orang Jawa bahkan mengaku bahwa mereka ini adalah putra wayah dari Eyang Semar, anak cucu dari Eyang Semar. Dan dinyatakan pula bahwa Eyang Semar ini adalah pamomong bagi para kesatria di tanah Jawa. Jadi dalam nalarnya orang Jawa, ini bukan fiktif. Ini nggak kayak Ultraman, nggak kayak Voltus, nggak kayak Megaloman. Ini beneran ada. Tapi kalau ini benar ada, kenapa diceritakan dengan cara yang lucu-lucu dalam cerita pewayangan? Ini maksudnya apa? Nah, tampaknya sebagian otak kita konsep gara-gara yang kayak begitu itu. Gitu. Jadi diceritakan proposisi-proposisi kebenaran yang satu dengan yang lainnya ini saling tidak nyambung, tidak masuk akal jadinya, tidak konsisten. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, saya akan to the point. Lalu bagaimana sikap Pak SHD? Nah, ini yang penting untuk Anda simak dan Anda mengerti. Buat saya, sosok Eyang Semar itu nyata. Dia bukan tokoh fiksi seperti Ultraman, seperti Voltus, seperti ada juga Gaban. Anda istilah singkat Gaban. Kalau yang generasi kita itu masih tahu Gaban, tokoh ini rambut gede gitu. Aduh, ketahuan kalau saya ini tua ya. Nah, jadi jelas sekali lagi saya katakan bahwa Eyang Semar ini tokoh yang nyata, tokoh historis, dan tokoh yang nyata secara metafisika. Sosoknya bisa ditemukan pada saat ini di dimensi yang berbeda.
kita bisa berkomunikasi dengan beliau, dan beliau bisa memberikan tuntunan kepada kita. Ya. Dan ini pula sebetulnya kenyataan dari tokoh-tokoh yang lain. Si Krishna itu nyata. Rahwana juga nyata. Dewi Sukesi itu nyata. Resi Wisrawa sangat nyata. Apa pembuktiannya? Jelas tidak bisa menggunakan pembuktian secara empirik. Kita tidak punya rekaman CCTV kan? Tentang mereka, nggak ada. Ya. Tidak ada juga foto, meskipun hitam putih tentang mereka, nggak ada. Kita juga tidak pernah menemukan ada catatan surat lahir atau akte lahir mereka, nggak ada. Kakak juga nggak ada. Kita nggak pernah ketemu ya. Jadi kalau pakai pendekatan yang empirik, kita nggak bisa buktikan ya. Tapi kan kita ini punya pendekatan berbeda. Kita menyebutnya pendekatan sains spiritual, menggunakan paduan antara otak dengan rasa sejati. Nah, yang paling sederhana adalah kita menggunakan rasa sejati, itu nyambung saja kepada beliau-beliau ini, nyambung saja kepada Resi Wisrawa, kepada Dewi Sukesi, kepada Rama, kepada Sri Krishna, kepada Rahwana, kepada semua tokoh-tokoh ini. Kalau mereka benar ada, maka rasa sejati Anda akan membawa Anda terhubung kepada mereka. Anda akan bisa membuktikan bahwa mereka ada di dimensi tertentu pada saat ini. Mereka hidup sebagai satu jiwa yang punya kesadaran tertentu. Nah, sekarang kalau mau iseng dibandingkan, Anda pakai rasa sejati, terhubunglah sama Voltus. Hingsun niat nyawiji karo Voltus. Ya. Loh, ini kan namanya eksperimen, ya. Jadi meditasi gitu ya. Niat Hingsun nyawiji kalau Thanos. Waduh. Sejauh saya punya pengalaman, hasilnya beda. Jadi kalau ini tokoh fiktif, mau pakai rasa sejati, mau pakai apa, nggak akan ketemu. Jadi saya hening gitu ya, coba ketemu dengan Superman, nggak ketemu. Hening untuk ketemu Robin ini beneran ada apa nggak ketemu juga. Dengan rasa sejati kita akan tetap bisa membedakan antara fakta dengan fiksi, antara sosok yang nyata ada dengan sosok yang cuma rekaan di imajinasi. Jadi singkat cerita, dengan rasa sejati, dengan pendekatan spiritual sains, kita bisa menyatakan bahwa sosok Resi Wisrawa, Dewi Sukesi, Rahwana, Sri Krishna, Arjuna, dan semuanya yang ada dalam pewayangan, termasuk Eyang Semar, itu nyata dan ada. Maka kita bisa garis bawahi bahwa mereka ini bukan tokoh fiksi, tetapi mereka adalah tokoh historis. Bahkan tidak berlebihan kalau sebagian tokoh ini kita nyatakan sebagai leluhur dari bangsa Nusantara. Makanya itu yang kemudian terekam dalam cara pandang sebagian orang Jawa yang mengakui diri mereka sebagai putra wayah Eyang Semar. Kalau ini adalah tokoh historis, lalu benarkah cerita di dalam pewayangan itu? Nah, disinilah kemudian nalar kritis kita berjalan. Sayang sekali bahwa para tokoh historis ini diceritakan di dalam cerita pewayangan dengan cara yang sangat tidak sesuai dengan kenyataannya. Bisa dikatakan bahwa banyak aspek dalam cerita pewayangan ini sebetulnya adalah semacam fitnah kepada para tokoh historis ini. Misalnya, Rahwana dikatakan sebagai simbol angkara murka. Bentuknya pasti raksasa kan, serem. Ya, disebut sebagai Dasamuka, punya 10 wajah. Nah, sama saja. Nanti fitnah kepada Rahwana atau Dasamuka ini juga berlaku kepada Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi. Tahun 2018 saya membuat sebuah buku yang waktu itu masih diterbitkan oleh Javanica. Jadi di zaman itu Javanica masih menganggap saya waras. Ya, maka kita masih ada kerjasama. Jadi saya merekonstruksi cerita Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi. Dan ada dialog yang sangat panjang antara Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi. Dialog yang sebetulnya berisi tentang pembelajaran
Sastra Jenderal Hayuningrat dari Resi Wisrawa kepada Dewi Sukesi. Nah, di buku itu jelas sebetulnya dinyatakan bahwa ini ilmu yang sangat luhur. Dan Resi Wisrawa maupun Dewi Sukesi ini adalah tokoh-tokoh yang juga punya jiwa yang luhur. Apalagi sang Resi Wisrawanya sebagai orang yang mengajarkan Sastra Jenderal Hayuningrat, sebetulnya dia telah mencapai tataran jiwa yang murni. Gitu. Ketika dia mengajarkan ilmu itu kepada sang Dewi Sukesi. Ya. Nah, apa itu Sastra Jenderal Hayuningrat Pangruwating Diyu? Sastra itu artinya ajaran. Jenderal. Jenderal itu merujuk kepada tahta ilahi di sini. Bisa dipahami sebagai jantung, bisa dipahami sebagai relung hati. Jadi Sastra Jenderal adalah ajaran yang bersumber dari relung hati. Ajaran ketuhanan yang munculnya dari pelenging manah. Yang kalau itu dihayati akan membuat orang bisa mempraktekkan apa yang disebut sebagai Hayuningrat. Hayu itu mengindahkan. Hayuningrat mengindahkan jagat raya ini. Memperindah jagat raya yang sebetulnya sudah indah. Pangruwating Diyu apa? Itu meruat, memurnikan segala keangkara murkaan pada diri sendiri maupun di sekitar kita, pada mikrokosmos maupun pada makrokosmos. Jadi ilmu ini kalau merujuk kepada akar katanya, ini ilmu yang sangat luhur. Ini adalah ilmu yang selama ini ya kita pelajari dan disebarluaskan di pesawat matahari tentunya. Dan tidak ada orang bisa menjalankan ilmu ini kalau dia tidak mengerti teknik dasarnya. Teknik dasarnya apa? Ya keheningan. Karena hanya dengan keheningan maka orang bisa mengakses tuntunan agung dari relung hatinya. Hanya lewat keheningan orang bisa mendapatkan wedaran, ajaran, sabda atau firman dari Gusti yang nyata yang bertahta di relung hati. Hanya dengan keheningan maka orang bisa menjalankan apa yang disebut sebagai Hayuningrat dan Pangruwating Diyu. Jadi orang yang menguasai Sastra Jenderal Hayuningrat Pangruwating Diyu adalah sosok yang berjiwa murni, sosok avatara yang dia punya tugas kosmik, memperbaiki apa yang salah, memperbaiki apa yang telah rusak, melebur segala kejahatan yang itu membuat kerusakan dan kesalahan tadi. Dikaitkan dengan tokoh Resi Wisrawa, bisa dinyatakan bahwa Resi Wisrawa ini sosok yang memang betul-betul menghayati Sastra Jenderal Hayuningrat, yang paling tahu tentang Sastra Jenderal Hayuningrat di zamannya. Dia adalah orang tercerahkan di masanya. Nah, Dewi Sukesi sebetulnya adalah sebagai tokoh historis inspirasi dari manusia yang merindukan kebenaran sejati, yang tidak peduli dengan soal jabatan, kekayaan, sehingga kalau nyari suami pun nggak penting yang kayak gitu-gitu yang artifisial. Yang dia cari adalah yang bisa membuat dia menemukan kebenaran sejati. Ya, sehingga dia memilih untuk tanda kutip ya, bersama dengan Resi Wisrawa yang bisa mengajarkan tentang Sastra Jenderal Hayuningrat Pangruwating Diyu. Nah, sebetulnya kalau orang mengajarkan Sastra Jenderal Hayuningrat seperti yang saya sampaikan, tidak ada bahayanya sama sekali. Ini kan sama dengan kita belajar tentang keheningan. Ini tentang bagaimana kita menyingkap rahasia ketuhanan, menyingkap rahasia alam semesta, dan seterusnya. Maka nanti kita akan ketemu di pewayangan ini ada cerita yang tidak masuk akal. Termasuk cerita bahwa gara-gara Resi Wisrawa mengajarkan Sastra Jenderal Hayuningrat Pangruwating Diyu kepada Dewi Sukesi, maka kahyangan gonjang ganjing. Maka ada dewa-dewa yang terganggu, marah, akhirnya bermanuver untuk membuat pelajaran ini gagal. Karena kalau berhasil nanti ada manusia yang melewati para dewa dalam hal kesaktian. Ini tidak masuk akal. Kenapa? Dewa itu apa? Ini bukan dewa bujana. Yang kita bahas ini adalah Dewa Siwa, Dewa Wisnu, Dewa Indra gitu ya. Kalau Dewa Bujana sebagai manusia, ya, atau Dewantoro di masa lalu, itu masih bisa baperan kayak begini. Tapi kalau kita bicara tentang dewa, sebagai para jiwa ilahi, yang tubuhnya adalah tubuh cahaya, yang hidup di dimensi tinggi, yang telah mencapai kemurnian jiwa,
maka tidak akan ada lagi yang namanya watak angkara murka. Tidak ada lagi namanya watak kompetitif. Jadi tidak mungkin dewa ini akan merasa tersaingi oleh manusia. Itu nggak mungkin. Gitu. Jadi Sita yang menyatakan bahwa ada dewa yang kesel gara-gara ada yang ngajarin Sastra Wahyuningrat, ini pasti hoax. Tidak masuk akal sama sekali. Gitu. Sama tidak masuk akalnya dengan cerita bahwa Batara Guru ini lagi jalan-jalan naik kebo dengan Dewi Uma, tiba-tiba horny. Lalu tumpahlah spermanya karena Dewi Uma nggak ngeladenin. Gimana ada dewa punya sperma? Lalu dia badan fisik aja gak punya kan? Gitu. Gimana pula nanti spermanya bisa memunculkan makhluk-makhluk yang menyeramkan di bumi? Ini yang bikin cerita ini siapa? Bikin otaknya manusia Indonesia konslet kan? Ini yang bikin cerita terkutuk sebetulnya. Ya, ngayalnya itu destruktif gitu loh. Kalau mengayal ya udah bikin kayak Superman beneran gitu, orangnya nggak ada. Jangan tokoh historis dijadikan sebagai tokoh fiksi, tapi jadi ngaco. Sehingga orang punya persepsi bahwa ini tokoh ini sejahat seperti yang diceritakan. Maka bagi saya ini bukan ketidaksengajaan, ini kesengajaan. Ini sebuah grand design untuk merusak nalar manusia Nusantara, merusak kebanggaan kita kepada warisan leluhur kita, merusak cara pandang kita terhadap para tokoh-tokoh di masa lalu. Maka ini yang harus dibongkar. Nah makanya abaikan segala cerita yang tadi omong kosong itu, yang itu tidak sesuai dengan akal sehat. Kita masuk kepada ajaran Sastra Jendra yang sesungguhnya. Nah kalau ajaran Sastra Jendra itu tentang bagaimana menemukan kesejatian, bagaimana menemukan ajaran Gusti yang nyata yang muncul di relung hati, ajaran tentang bagaimana kita mengindahkan jagat raya ini dan kemudian melebur ke akar murka, maka ini tidak bisa kemudian dinyatakan sebagai ajaran yang harus dirahasiakan. Ini justru seberluasan, kalau perlu tiap pagi, tiap malam, tiap sore di broadcast. Yang harus dirahasiakan tuh apa coba? Ilmu bikin bom. Atau kalaupun tidak dirahasiakan, dia harus dikontrol oleh pihak yang punya otoritas, oleh negara, supaya tidak sembarangan orang bikin bom meledakan di mana-mana. Tapi kalau ilmu spiritual yang kayak begini, masa harus dirahasiakan? Sablon kali otak yang ngomong ya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jadi generasi sekarang itu memang nggak gampang, karena di satu sisi diwarisi cita-cita masa lalu yang nggak masuk akal, yang membuat kita jadi tidak tahu esensi kebenaran sejati. Di sisi lain kemudian nanti ada generasi baru yang tidak kenal sama sekali, atau yang kenal dikit kemudian dia tidak suka dengan warisan dari masa lalu itu, dan dia kemudian otaknya lebih cenderung kepada cita-cita yang disebut lebih modern, tapi sama payahnya. Kita di episode Matahari itu sedang mengupayakan agar kita bisa, ini beneran ya, nggak kayak partai politik ya, merestorasi ya kebudayaan luhur kita. Ini kan pernah dipakai sama partai politik kan kata merestorasi. Ini itu jangan samakan kita dengan mereka lah ya, beda-beda. Karena apa? Ajaran luhur ini kadang dirusak, maka dia harus diperbaiki, dipulihkan, dan kemudian bisa ditransmisikan ke generasi berikutnya dalam kondisi yang lebih selaras, yang sudah benar, yang sudah dihilangkan aspek-aspek yang nggak masuk akalnya. Ya, ini tugas kita bersama. Makanya ya saya tidak berhenti menulis, saudara dan saudari sekalian. Dalam waktu 3 minggu ini saya sudah menyelesaikan hampir 2 draft buku. Ya, satu buku itu tentang ajaran-ajaran Nusantara, yang itu saya coba angkat kembali dengan mengkritisi segala hal tidak masuk akalnya, menampilkannya kembali sebagai ajaran yang konsisten di dalam kebenarannya. Itu nanti judul bukunya adalah Ajaran Suci Sang Dewa Ruci. Ini sedang proses editing sekarang, proses proofreading terlagi selesai, sebentar lagi siap naskahnya. Nah, satu lagi, saya tidak hanya bekerja untuk mengangkat tradisi-tradisi agung yang ada di Nusantara, tapi juga di berbagai tempat lain. Jadi, buku yang berikutnya, yang kedua, ini saya ungkapkan kembali ajaran luhur dari Zarathustra, yang sama saja ini juga sudah dikacau balaukan, sehingga orang nggak kenal lagi sebetulnya ini ajaran isinya apa yang sesungguhnya ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, maka kita harus kembali kepada bagaimana kita sungguh-sungguh konsisten ada di dalam kebenaran. Anda harus bisa memilah mana dongeng, mana kenyataan. Anda harus mengerti apa
yang membuat kita bisa mengatakan suatu benar dan apa yang membuat kita bisa dengan tegas menyatakan suatu itu salah. Dasar-dasar ilmiah kita itu harus kokoh. Dan sebetulnya sastra Jendra itu bicara tentang ini. Bisa tentang bagaimana manusia itu menemukan kebenaran yang sejati. Dengan menggunakan otaknya, menggunakan rasa sejatinya, tidak percaya asal percaya, tidak gampang percaya pada dongeng yang tidak masuk akal, dan seterusnya. Tapi juga tidak gampang menyangkal hal-hal yang itu bersifat metafisika. Nah, ini tugas besar kita bersama. Anda punya tanggung jawab untuk menghayati ajaran-ajaran kuno itu sehingga itu mentransformasi diri Anda menjadi jiwa-jiwa yang murni. Dan biarlah itu kemudian nanti terbangun sebagai sebuah sistem pengetahuan baru yang nanti bisa ditransmisikan generasi berikutnya dengan benar. Gitu. Sampahnya udah kita buang duluan. Ya. Itu sekali lagi tugas kita bersama. Dan biar kita kuat menjalankan tugas ini, kita harus istirahat dulu. Ya, kita nikmati hidangan yang ada. Oke, terima kasih. Kita ketemu sekitar 15-20 menit lagi. Tepuk tangan.